Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang fenomena pinjaman online yang saat ini masih berkeliaran dan banyak banget keluhan-keluhan tentang cara penagihannya, kemudian bunga yang terlalu tinggi, dan banyak hal-hal yang dinilai dapat merugikan masyarakat. Nah, kenapa kok pinjol-pinjol seperti ini masih terus beroperasi dan masih bisa terus ada? Padahal banyak sekali aturan-aturan yang katanya dilanggar. Seperti tidak boleh menagih setelah 90 hari. Nyatanya banyak yang masih ditagih. Ya, tidak boleh menghubungi selain kontak darurat. Nyatanya banyak yang mengeluh kalau teman-teman mereka dihubungi padahal tidak didaftarkan di kontak darurat. Nah, kemarin saya iseng-iseng baca berita di CNBC ya teman-teman. Ternyata fintech termasuk salah satunya pinjol, pay later, dan lain sebagainya ternyata memberikan sumbangan 73 miliar dalam 1 bulan berupa pajak kepada Kementerian Keuangan ya. Jadi pemasukan negara ini disumbang 73 miliar lebih oleh aplikasi-aplikasi fintech seperti pinjol, pay later, investasi, dan lain sebagainya. Itu hanya pajaknya aja ya teman-teman ya. Negara menerima 73 miliar teman-teman. Ini merupakan angka yang sangat besar. Hanya dari pajak saja dalam waktu 1 bulan bisa mendapatkan seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini diinformasikan ya, dilansir dari CNBC, Kementerian Keuangan mencatat pemberlakuan pajak finansial teknologi alias fintech diterapkan pada Mei 2022. Dalam waktu kurun 1 bulan, negara sudah mengantongi 73,8 miliar. Ini merupakan angka yang cukup besar ya teman-teman. Nah, sebagai gambaran, PPh atas bunga pinjaman yang disalurkan fintech dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang berlaku di 1 Mei 2022 kemarin. Jadi, apakah ini ada hubungannya kenapa kok fintech atau pinjol ini masih ada dan masih bisa bebas beroperasi meskipun banyak juga yang melakukan pelanggaran? Ya, kita tidak pernah tahu dan saya juga tidak mengatakan ini merupakan penyebabnya. Tapi ya sudah jelas ya, keberadaan fintech ini sangat menguntungkan negara dengan menyumbang 73 miliar lebih teman-teman. Jadi dengan kata lain, pinjol-pinjol legal ini memiliki jasa untuk perkembangan atau pertumbuhan dari negara. Makanya, kenapa kok pinjol masih ada? Ya mungkin salah satunya karena ini ya teman-teman. Ada sumber-sumber pajak yang bisa dihasilkan selama itu tidak ilegal. Itu juga sah-sah aja bagi negara untuk mendapatkan pajak-pajak dari perusahaan seperti fintech atau pinjol tersebut teman-teman. Nah, dengan nilai penghasilan atau nilai pajak sebesar ini, ya nggak bisa dipungkiri lah ya. Ini termasuk salah satu jasa pinjol-pinjol tersebut, di mana 73 miliar ini itu pastinya terdapat uang masyarakat kecil yang terlilit oleh hutang dari bunga atau pajak pinjaman tersebut. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Karena di sini tertulis ya teman-teman ya, pajak dari bunga pinjaman yang diterima. Jadi otomatis misal kalian bayar bunga 100.000, ya itu ada hitungan pajaknya tersendiri yang harus disumbangkan kepada negara. Jadi dari semua banyaknya fintech yang ada di Indonesia, total itu sudah bisa mengantongi 73 miliar. Ya memang sih, tidak hanya aplikasi pinjol aja, ada banyak aplikasi-aplikasi keuangan yang lain. Tetapi yang jelas aplikasi pinjol juga turut andil di dalamnya teman-teman. Semoga aja Dewan Komisaris OJK yang baru dilantik ini, itu mereka bisa berkontribusi, lebih menegakkan aturan lagi, dan lebih memberikan solusi-solusi bagi masyarakat yang ditindas oleh oknum-oknum debt collector yang menagih secara kasar, menghina, dan merendahkan harkat martabat bagi orang-orang yang sampai saat ini masih kesusahan atau belum sanggup untuk membayar hutang pinjaman online-nya. Semoga harapan saya, doa saya, semoga teman-teman juga ikut berdoa yang menonton ini. Semoga semuanya yang saat ini sedang mengalami gagal bayar, telat bayar, dan bermasalah dengan pinjaman online segera terbebas hutangnya, segera mempunyai banyak rezeki, dan bisa menutup semua akun-akun pinjolnya dan mulai hidup lebih tenang lagi. Amin. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.